dan yang lainnya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Jalla Jalaluhu setelah sekian bulan kita tidak bertemu tatap muka di masjid yang mulia ini. Hari ini diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya diberi sehat walafiat, dikaruniakan rezeki yang mudah dan barakah, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kehidupan kita makin hari makin istiqomah di jalan Allah, makin hari makin dekat kepada Allah. Dan ketika kita wafat, ya Allah, wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita dulu membahas masih di dalam seputar fikih sunnah. Fikih yang berdasarkan daripada perbuatan Rasulullah SAW, perkataan atau takrir daripada Rasulullah. Artinya sunnahnya Rasulullah. Kembali lagi kita kepada apa yang diajarkan, berdalilkan kepada yang didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantah." Apa yang diperintahkan Rasulullah kerjakan. Ini Al-Qur'an jelas. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah berhenti. Jangan sekali-kali nawar. Karena ini adalah urusan perintah Allah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan atau melarang menurut hawa nafsunya Rasulullah. Jadi ini harus digarisbawahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yakni hawa nafsunya Rasulullah. Kadang-kadang namanya manusia, kan Rasulullah manusia, iya. Tapi kalau dalam urusan agama, Rasulullah taat 100% apa yang diperintah oleh Allah. Tidak ada keinginan yang ini, kalau manusia biasa beda. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Saya seperti kalian manusia biasa. Makan, minum, tidur, semangat, malas, ini itu biasa Rasulullah. Tapi Rasulullah diarahkan, diberi wahyu, diperintah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Untuk apa? Supaya kita tidak ragu lagi mengambil dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ulama bagaimana? Ulama yang ikuti Rasulullah kita ikutin. Kalau tidak, maaf. Makanya di sini jelas. Ini dalam fikih sunnah selalu diikatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Said Sabiq ini, karang kitab ini luar biasa. Dulu kita sudah bahas dan sudah kita terangkan, yaitu masih atau kita kebetulan pada waktu yang terakhir dulu kita bulan 2, karena bulan Maret sudah kita masuk ke dalam Corona atau Covid-19. Maka kita sampai saat ini kita mulai lagi membahas masalah bagaimana, yaitu tentang sholat Id. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Berbulan-bulan kita tidak membahas urusannya. Sholat Id itu adalah sholat yang mana kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Id dalam Islam ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Yakni bersyukur. Kalau Fitri itu adalah syukur kita kepada Allah setelah kita puasa, setelah kita melatih diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, diberikan satu bulan yang paling mulia luar biasa, diberi hadiah oleh Allah, namanya Idul Fitri, yaitu hari raya fitrah. Fitrah itu apa? Suci.
kita keluar dari Ramadan, mudah-mudahan sudah disucikan oleh Allah dari segala dosa-dosa kita. Maka kita paling nikmat adalah apa? Kembali lagi bersyukur kepada Allah. Hakikatnya salat Idul Fitri itu adalah salat bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya di situ bagaimana salatnya itu beda dengan salat yang biasa. Masuk daripada salat sunnah, tetapi itu bukan salat wajib, tetapi sangat muakkadah, yakni sangat dianjurkan. Dan bagaimananya kita sudah terangkan ada beberapa poin sebelum kita melanjutkan, karena dulu di tengah-tengah saya baca poin-poinnya supaya ingat, review sedikit. Yaitu salat Idul Idain, yaitu dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, itu dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu setelah Rasulullah di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Di Mekah tidak ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini sejarahnya diterangkan di sini, yaitu muakkadah, yang mana itu diperintahkan dan dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan semuanya diajak, laki, perempuan, besar, kecil, ya enggak, bahkan dalam keadaan uzur pun disuruh kita bawa keluarga kita. Makanya dianjurkan sholat Id itu di mana? Di musalla. Musalla bukan musalla seperti sekarang, maksudnya di tempat lapang. Itu sunnahnya. Dan Rasulullah selalu mengerjakannya di situ. Pernah sekali di masjid, tetapi sunnahnya memang di luar. Kenapa? Karena hikmahnya bawa semua, yang kecil, yang lagi perempuan lagi uzur bulanan, dan ini ayo kita rame-rame, walaupun tidak ikut sholat, tetapi ikut hadir di situ. Karena di situ nanti ada khutbahnya, ada perkumpulannya untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu mengingatkan kepada kita bahwa semuanya ini adalah milik siapa? Allah. Mengingatkan kepada tauhid. Salat Id ini mengingatkan kepada tauhid bahwa semuanya adalah milik Allah. Yang Anda nikmati, yang Anda hebat, yang Anda ini milik Allah. Yang Anda hidupin ini semuanya, yang Anda makan semuanya milik Allah. Yang Anda rasa semuanya Allah. Karena Allah yang memiliki. Allah mau menurunkan rezeki, terserah. Mau mencabut juga, terserah. Mau ngasih si fulan, terserah. Mau menjatuhkan si fulan, terserah. Inilah Allah Jalla Jalaluhu. Makanya semuanya diajak. Ayo, kita tahu, istri, suami, kecil, tua, siapa saja harta punya hamba itu bawa semuanya. Subhanallah. Supaya apa? Kita tahu bahwa yang memiliki hakikatnya siapa? Allah. Untuk apa? Makanya sholat Id itu beda. Nanti ada tata caranya, diantaranya takbirnya banyak. Takbirnya banyak. Khatibnya takbir banyak. Yang sholat pun takbirnya banyak. Untuk apa? Mengingatkan bahwa kebesaran itu adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang sombong, Anda lemah. Yang paling kuat siapa? Allah. Kasih angin sedikit aja, pusing Anda. Dikasih panas, pusing. Kasih dingin, pusing. Kasih masalah sedikit, pusing. Untuk menghilangkan, yaitu sifat-sifat setan yang masuk kepada manusia. Apa itu sifat setan? Takabbur, sombong. Yang mana Al-Quran mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sifatnya iblis dan setan mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih ini, ana khairun. Katanya, saya lebih baik daripada dia, maksudnya Adam alaihissalam. Padahal Allah menyuruh sujud hormat. Yang menyuruh Allah, bukan Nabi Adam. Tapi syaitan sombong, congkak. Akhirnya apa? Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud ketika hina amartu, ketika aku menyuruh engkau, wahai iblis? Sujud ke Adam. Aku yang ciptakan Adam. Adam milikku, engkau juga milikku, semua milikku. Anda sudah tahu. Anda sakit tidak bisa sehat kecuali aku yang berikan sehat. Anda tidak keluar dari perut ibu Anda kecuali aku yang menyuruh janin itu keluar, dan ibunya begini. Anda tidak bisa bergerak apa-apa. Aku taruh kasih sayang sama ibunya, sama ayahnya, sama orang di sekitarnya untuk menjaga kamu. Kalau enggak, kamu mati kamu. Subhanallah. Diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Begitu juga iblis diingatkan. Semua makhluknya Allah Jalla Jalaluhu. Tapi
Tapi sombongnya iblis, ini sifat pertama kali sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih kuat, saya lebih hebat. Saya. Allah marah. Sekali marah yang sudah di sorga. Nih iblis dulu tempatnya di mana? Sorga. Kata Allah, "Ukhruj fa innaka rajim." Keluar kamu. Keluar kamu. Allah marah, jangan nunggu marahnya Allah Jalla Jalaluhu. Allah marah, sekali marah yang sudah di sorga aja iblis diusir. Kan kekuatan, padahal iblis hebat luar biasa. Luar biasa, tadinya hebat luar biasa. Tapi ketika Allah sudah marah sekali aja, ukhruj fa innaka rajim. Keluar kamu dari sorga. Sesungguhnya kamu saya laknat sampai hari kiamat. Nah, ini murkanya Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ini salat Id itu ditakbirnya banyak. Imam harus takbir beberapa kali selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ya itu biasa, salat biasa. Salat Jumat pun tidak ada banyak takbirnya. Tapi kalau salat Id, nah di sini kumpul semuanya, yang kecil, yang besar, yang pejabat, yang rakyat, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang sehat, nggak sehat, selagi masih bisa bondong-bondong. Oh, subhanallah, termasuk perempuan yang lagi uzur itu dibawa. Sedangkan ini Rasulullah SAW amara rijala wan nisa yakhruju laha, untuk keluar menuju ke tempat salat Id ini, karena ini adalah menunjukkan kebesaran bahwa semuanya itu bagi Allah bisa. Yang dosa banyak, yang dulu maksiat, orang yang dulunya begini. Kalau Allah bilang saya ampuni, semua dosanya gugur. Inilah rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang bisa mengampuni semua dosa? Tidak ada. Dalam Islam itu adalah prerogatif Allah Jalla Jalaluhu. Hanya yang bisa mengampuni kita hanya Allah, yang bisa memberi rahmat kepada hambanya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tadkhulul jannata bi'amalik. Kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amalan kamu. Amalan apapun, sholat kalian, sholatnya gimana? Sholat nggak bisa karena masih banyak kekurangan kita, dosa-dosa kita. Kalau kita syukur aja kita masih kurang bersyukur kepada Allah. Apalagi dosa-dosa, apalagi maksiat. Maka katanya Rasulullah, kalian tidak bakal bisa, nggak cukup. Sholat kalian nggak cukup, sedekah kalian nggak cukup, semuanya nggak cukup untuk bisa memasukkan anda dalam surga. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Kata engkau ya Rasulullah, yang sholatnya luar biasa, yang nggak pernah berbuat dosa, yang luar biasa dalam berdakwahnya, yang udah ikhlas. Tidak ada orang paling ikhlas seperti ikhlasnya Rasulullah, yang takwanya luar biasa, yang tiap malam bangun, bahkan bukan hanya bangun, sholat sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar, ini Rasulullah SAW. Wala ana, saya pun nggak bisa walaupun saya ibadahnya banyak. Masih kurang. Apa kata Rasulullah? Tapi ada kabar gembira, jangan berhenti di sini. Kata illa, nah ada kalimat illa, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali saya diberi oleh Allah, diselimuti, dikaruniai apa? Rahmatnya Allah. Rahmat Allah ini yang bisa memasukkan saya surga Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kita meraih ketika sholat, ketika berjamaah, ketika kita duduk, percaya Pak, rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah. Kita bangsa Indonesia ini beda dengan bangsa-bangsa lain. Ketika kita ada undang-undang, kita bangsa Indonesia kita baca dari mulai kita kecil dulu sekolah ini itu ada mukadimah udah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini kehebatannya bangsa Indonesia. Berkat rahmat Allah. Ini nggak bisa dihapus. Subhanallah. Ini founding father kita mengingatkan kepada kita ini bisa merdeka dengan rahmat siapa? Allah. Jangan bohongkan diri kita sendiri bahwa mereka melaksanakan bagaimana pedihnya susahnya memerdekakan negara ini. Tumpah darah ratusan tahun, mengalir darah di mana-mana.
segala-galanya diperbuat, dirampas, dirampok, masih belum merdeka. Walaupun perjuangan demi perjuangan, menang sini, kalah sini, pecah sana, pecah sini. Yang kita tak tahu dengan politik Belanda yang luar biasa, yaitu Dividend Impera, pecah belah ini terus supaya nggak bisa menang. Memang nggak bisa. Jepang masuk baru Belanda keluar. Ketiga setahun setengah Jepang, apalagi lebih jahat lagi. Gak bisa kita keluarkan. Allah berikan bom ke Jepang, itu bom atom pertama di Nagasaki, yang kedua di Hiroshima, tanggal 6 Agustus 1945. Dari situlah terbuka bangsa Indonesia, minta akhirnya kepada waktu itu calon presiden Bung Karno dan seterusnya, yang riwayatnya diculik sampai ke ini. Akhirnya tanggal 17 diiklankan kemerdekaan. Ini apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa. Ya, keinginan dia, perbuatan dan cita-cita dan seterusnya. Tapi nomor satu ditulis berkat rahmat Allah. Karena melihat bahwa ini nggak mungkin merdeka begitu saja. Tapi dengan rahmat Allah, kok tiba-tiba ada di bom ya? Tiba-tiba tidak sekali di bom. Dan bomnya dari Amerika. Apakah Indonesia minta sama Amerika, tolong Amerika di bom sana Jepang? Tidak ada. Tidak ada. Malah Amerika setelah itu berbuat jahat, sekongkol dengan Belanda, dengan Inggris. Untuk apa? Masuk lagi ke Indonesia. Nah, disinilah kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita bisa jaga kenikmatan ini dengan kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini urusannya dengan sholat Id ya. Sholat Id ketika kita kumpul diingatkan semuanya supaya tidak ada yang sombong. Anda punya ilmu, Anda punya titel, semuanya yang beri siapa? Allah. Anda punya uang, siapa yang memberi uang Anda? Allah. Anda bisa punya hidup, yang beri umur Anda siapa? Allah. Diingatkan Allah. Kalau Allah sudah beri, tidak bakal bisa ada yang mencegahnya. Tapi kalau Allah tidak beri, tidak bakal bisa ada yang memberinya. Ini Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu dan seterusnya. Di sini Allah memberikan segala-galanya. Muluk itu adalah terserah kepada Allah Jalla Jalla. Makanya Idul Fitri dikumpulkan untuk apa? Sebelumnya disunahkan malam takbiran. Untuk mengingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir, subhanallah. Jadi takbir untuk menghancurkan yang namanya sifat sombong. Merasa saya punya duit, saya punya titel, saya punya jabatan, saya punya kekuatan, semuanya kecil kalau dibanding dengan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi untuk memperkuat kita, dan ini adalah modalnya bangsa Indonesia ketika dulu melawan penjajah dengan bambu runcing, tapi dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Ini sejarah tidak bisa dilupakan bahwa inilah bangsa Indonesia. Inilah sholat Id, takbir, malamnya takbir. Ketika kumpul, takbiran terus sampai sholat. Ketika sholat, imamnya tambah takbirnya. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, tambahan daripada takbiratul ihram tadi. Menunjukkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu bacaannya. Baca. Tapi takbirnya untuk menghilangkan rasa sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa takut. Karena dengan adanya Allah yang Maha Besar, musuh penjajah kayak apapun kekuatannya kecil dibanding dengan kebesaran Allah. Kekuatan besar kayak apapun kecil, uang kayak apapun kecil dibandingkan dengan Allah yang Maha Besar. Inilah Idul Fitri. Makanya Idul Fitri itu mengalihkan kita semangat kita. Ya Allah, sakit kayak apapun kecil bagi Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin bagi dokter tergantung dokternya. Dokter yang ahli ada batasannya.
Ada yang lebih ahli, ada yang lebih ahli. Rumah sakit begitu juga, alat begitu juga. Tapi semuanya kecil dibandingkan dengan Allah. Allah kalau mengatakan sehat, kun fayakun, sehat dia. Bisa apa tidak? Nah, ini akidah. Akidah Idul Fitri ini adalah akidah bikin kita semangat bahwa jangan kita lemah. Ada Covid walaupun bagaimanapun juga, kalau Allah kasih sehat, sehat. Kalau Allah mau angkat, angkat. Sekarang goncang semuanya. Sampai hari ini di Hong Kong katanya gelombang yang keempat Covid, panik mereka. Diberita tadi, subhanallah, Hong Kong panik. Kenapa? Gelombang yang keempat ini sudah Covid, mau gelombang berapa lagi? Coba bayangkan, sampai kapan ini? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Covid-nya apakah sama, apa beda nanti akan datang? Tidak ada yang tahu. Kita protokol kesehatan, ya, gunakan, usaha, tetapi tetap kita minta sama siapa? Allah. Jangan lupa minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah-musibah ini semuanya. Jangan lupa kata Rasulullah SAW. Makanya semuanya di tangan Allah. Paling enak begitu. Karena kalau tidak di tangan Allah, susah kita. Kalau di tangan barat susah, di tangan kiri juga susah. Allah yang Maha Kuasa. Makanya Rasulullah mengajarkan doa di antaranya untuk kita selalu bersyukur. Bismillah, walhamdulillah, wal khair, wasyarr bimasyiatillah. Hai umatku, supaya kamu tenang, supaya jangan terlalu bingung, frustasi, panik terlalu, maka baca doa ini, Bismillah, dengan nama Allah, dan ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Yang bisa membahayakan, yang bisa memberi kebaikan kepada kita dan bisa membahayakan kita tidak ada kecuali hanya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wal khair, khair itu kebaikan, wasyarr dan kejelekan itu ada hanya di tangan Allah. Siapapun mau bikin rusak kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak bakal. Tetapi kebalikannya, siapapun mau berbuat baik kepada kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak bakal kebaikan itu sampai kepada kita. Ada aja sebabnya. Allah jadikan begini, Allah jadikan hujan keras, Allah jadikan angin, Allah jadikan moodnya, nafsunya kurang, Allah jadikan macam-macam. Itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Orang berencana boleh, tapi kepastian itu ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Ini akidahnya orang Muslim. La ilaha illallah. Makanya Idul Fitri dan Idul Adha ini hadiah dari Allah Jalla Jalaluhu. Makanya di sini kelihatannya santai kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya walillah, hanya kepadamu ya Allah kami bersyukur, alhamdulillah. Ini dari kita kecil kita baca, senang kita ke musala, ke masjid, keluar, ada dulu kadang-kadang jalan, ada yang ini. Ini mengajarkan adalah supaya kita tidak goncang, supaya kita tenang. Karena keadaan ini berubah-ubah, ekonomi berubah. Sekarang luar biasa, gara-gara Covid, katanya gara-gara Covid. Memang sebab-sebab lahirnya Covid, ekonomi hancur, resesi, utang makin banyak, ini masalah kerjaan ini, hasil goyang luar biasa. Apa kita kembali kepada Allah, bahwa yang memiliki hakikatnya rezeki itu siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Allah mau angkat ekonomi Indonesia sekejap, mudah-mudahan Indonesia akan pulih bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kita minta kepada Allah. Nanti ada, oh masa, jangan bilang masa, sebab serahkan kepada Allah. Idza arada Allahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa artinya kita punya Al-Qur'an? Apa artinya kita baca surat Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah. Bukan kita yang ngomong. Kalau kita sih kun fayakun enggak jadi-jadi. Malah jadi tambah sakit.
Malah tambah jadi gak karuan karena kita bukan yang punya. Tapi innama amruhu, perkara itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula ay Allah li syai'in kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi pasti, jadi apa itu jadi? Segala-galanya. Yang pengen punya anak, belum punya anak. Kalau Allah bilang punya, pasti punya. Hatta dokter memvonis dua-duanya udah gak ada istilahnya. Anak yang luar biasa jahat, nggak nurut, kurang ajar sama orang tua, kita lapor kepada yang punya Allah. Ya Allah, besok tiba-tiba berubah, anaknya menangis, minta maaf sama orang tuanya, memuliakan. Ya Allah, ayah maafkan, aku dulu berani. Ibu maafkan, ya Allah. Siapa yang melembutkan hatinya? Diomongin, dinasehatin, enggak, melawan aja terus. Allah lembutkan hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub, yang merubah hati, bolak-balikan hati itu siapa? Allah. Kadang-kadang golapnya luar biasa. Besok lembut banget. Oh ini. Oh Allah, siapa yang bolak-balikan ini semuanya? Allah Jalla Jalaluhu. Kadang-kadang paginya taat, sorenya ke penjahat. Alhamdulillah min. Kebalikannya kadang-kadang sorenya penjahat, paginya jadi orang yang taat lembut. Siapa yang menjadikan ini semuanya? Allah. Cuaca kita aja enak. Tahu angin gede, tahu hujannya, masya Allah. Tahu panas luar biasa. Siapa yang menggerakkan ini semuanya? Jangan mengatakan ini fenomena alam. Alam sudah begini, alam tidak bersahabat. Ini ada yang menggerakkan apa tidak? Kita yakini dulu. Siapa yang menggerakkan alam ini? Siapa yang menjalankan matahari? Siapa yang menjalankan angin? Siapa? Tidak ada jawaban kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Suruh aja matahari turun dikit, panasnya luar biasa. Allah turun, naik dikit matahari, dinginnya luar biasa. Ya Allah, gedung menggigil semuanya. Mau pergi ke ini nggak jadi, gara-gara kedinginan, gara-gara kepanasan. Dikit aja Allah Jalla Jalaluhu. Lambat anginnya kencangin dikit, puterin angin, puting beliung namanya. Siapa yang muterin itu? Apakah ada jual mesin puting beliung? Ada toko jual mesin untuk supaya bisa ada puting beliung itu? Coba pikir, kok bisa muter-muter begitu? Bisa mengangkat atap rumah, bahkan rumah sekaligus diangkat. Siapa yang menggerakkan itu? Apakah ada Amerika? Apakah ada negeri Cina? Atau negeri lainnya, Soviet dan lainnya? Tidak. Semuanya adalah ketentuan dari Allah. Jangan mengatakan alam. Alam itu makhluk. Corona itu makhluk. Ujian untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ketika Anda dipuji oleh Allah, dikasih corona, dikasih angin, dikasih ini, kembalinya kepada siapa coba? Kembalinya kepada siapa? Hanya kembali kepada Allah. Makanya Idul Fitri ini bikin kita semangat. Allahu Akbar. Allah bisa mengalahkan segala-galanya. Corona bisa, syaitan bisa, iblis bisa, manusia bisa, jin bisa, makhluk manapun semuanya tunduk. Yang paling besar dan yang paling kuasa itu hanya Allah. Makanya Idul Fitri itu luar biasa. Makanya kita salam-salam, kita kumpul sholat, yang lagi gak sholat pun dapat berkahnya. Ayo hadir, walaupun tidak usah ikut sholat, tapi hadir di majelis itu. Sholat dulu, habis itu besarkan Allah, kemudian baru dengar khutbah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah panjang lebar. Ini diberikan oleh Allah, yaitu ketika tanggal atau ketika pada tahun 1 Hijriah setelah Rasulullah pindah ke hijrah ke Madinah. Terus di sini dianjurkan yang pertama untuk mandi sunnah, yaitu Id, pakaian bersih, pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, karena kumpul silaturahim. Nah, ini diantaranya Allah senang dengan kebersihan, senang dengan wangi-wangian. Tetapi juga jangan lupa di situ kumpulnya manusia, biar baunya wangi, tambah senang, tambah ini dan seterusnya. Ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu udah bahas. Terus kalau Idul Fitri, yaitu kita makan dulu sebelumnya kita pergi ke tempat sholat. Tapi kalau Idul Adha
Jangan makan dulu karena sholatnya bisa lebih cepat dikit supaya sholatnya lebih cepat dibandingkan sholat Idul Fitri, karena nanti ada mau motong itu kurban dan seterusnya. Ini terus yang ketiga, kalau khuruj ila musalla, keluar ke musalla. Musalla maaf ya, yang dimaksud di sini bukan musalla itu yang seperti sekarang ada. Kalau dulu langgar, bukan. Musalla itu tempat yang kosong yang dipakai untuk sholat, namanya musalla, bukan masjid. Maksudnya kita ini jangan diartikan kalau masjid berarti yang sholat Jumat, kalau musalla yang nggak sholat, bukan. Musalla maksudnya tempat yang lapang, yang kosong. Ini adalah sunnahnya. Ya kan, di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh nggak di masjid? Boleh. Kalau terpaksa boleh. Ya kan, tapi kalau mau ikuti sunnahnya Rasulullah, Rasulullah pernah. Cuma kebanyakannya Rasulullah sholatnya di lapangan. Tapi nggak usah jadi masalah ini. Ya kan, cuma itu. Yang keempat, khurujun nisa wasibyan. Kalau Jumat kita keluar. Yang diwajibkan orang laki, perempuan enggak. Bukan tidak boleh, maaf, tetapi tidak dianjurkan kalau perempuan. Kalau sholat Jumat, kecuali ada manfaat yang luar biasa. Yaitu masalah kalau di Mekah, di Madinah, karena sholat di masjidnya itu berlipat-lipat ganda luar biasa, maka berbondong-bondong. Tapi kalau masjid biasa, bukan dilarang, tetapi tidak dianjurkan. Dan kalau terpaksa sholat, harus diatur jangan sampai membuat fitnah antara laki campur aduk dan seterusnya. Tapi kalau sholat Id Idul Fitri itu perempuan dianjurkan di bawah, karena bukan di masjid anjurannya. Jadi yang lagi udur, lagi nggak sholat, ayo diajak. Anak kecil diajak, bayi diajak selagi tidak bahaya. Kecuali kalau bahaya, ya enggak. Kalau tidak bahaya, ajak. Untuk apa? Dengar dan dapat berkahnya ini semuanya. Orang lagi bersyukur kepada Allah. Di situ kan alhamdulillah. Terus kemudian ini khurujun nisa wasibyan, yusra'u khuruj. Ya, di sini dikatakan yusra'u khuruj sibyan an-nisa fil 'idain al-musalla min ghairi farqin bainal bikri wal thayyib wasyabah wal 'ajuz wal ha'ir. Ya Allah, tidak ada bedanya kecil, besar, tua, muda. Ya, bayi semuanya, termasuk orang-orang yang haid, yaitu orang yang lagi udzur. Itu diajak. Dalilnya mana? Ummu Atiyah, hadis Ummu Atiyah dari Rasulullah SAW, umirna an nakhrujal awatiqa wal hulyaba fil 'idain yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin wa ya'tazil al-huyyab al-musalla. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut dengan istilah muttafaqun alaih, itu dikatakan Ummu Atiyah qalat, ada kami perempuan ini diperintahkan untuk keluar, kata Rasulullah. Diperintahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-awatiq, yaitu orang-orang perempuan yang masih gadis, wal huyyab yang sudah haid, yang lagi haid, fil 'idain, di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, yashhadna al-khaira, untuk menyaksikan kebaikan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kumpulnya umat Islam di situ menyaksikan apa? Takbir di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bahasa kita namanya takbiran. Malam takbiran. Terus kemudian sambil menunggu sholat itu takbiran. Allahu Akbar. Saksikan bahwa kenikmatan ini semuanya adalah karunia dari Allah. Anda yang kuat butuh yang lemah. Anda yang kaya butuh yang miskin. Apalagi yang miskin butuh sama yang kaya, butuh kerja, butuh pinjaman, butuh kasih sayang, butuh ini semuanya. Tapi hakikatnya semuanya sepakat, semuanya butuh hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya butuh kepada Allah. Anda yang sakit butuh kepada dokter, dokternya juga butuh kepada Anda. Perlu disupirin, perlu dilayani, perlu saling butuh membutuhkan. Tidak ada manusia yang mutlak. Tidak ada merasa saya paling kuat, saya ini, saya raja, saya ini, wah semuanya dulu. Anda kalau nggak dilayan, Anda nggak bisa apa-apa rajanya. Kekuatan Anda terbatas. Semuanya butuh ini. Yang menjadikan itu mau melayani Anda, siapa yang melembutkan hatinya?
Yang menjadikan Anda dihormati, siapa yang melembutkan hatinya? Yang menjadikan Anda ditaatin, siapa yang menjadikannya? Yang menjadikan Anda bisa merasa nikmat, ada makanan semuanya, Allah cabut rasanya. Ini sekarang lebih banyak musim orang dicabut rasa. Betul apa betul? Kayaknya pada nggak tahu apa. Ada nggak orang yang sudah nggak merasa? Katanya kalau kena dia tidak merasa. Rasa itu sudah hilang. Kalau sudah kena COVID, ada apa tidak itu? Subhanallah, tidak bisa berarti siapa yang menjadikan ini semuanya? Apa kenikmatannya? Semua yang katanya orang nikmat, tapi tidak bisa dirasa. Allah, itu baru rasa. Bagaimana kalau nggak bisa bergerak? Bagaimana kalau seandainya sudah tidak bisa bergerak, kesakitan? Kesakitan, udah nggak bisa bergerak, nggak bisa merasa, sakit lagi. Ya Allah, ya Allah, siapa yang bisa menyembuhkan ini semuanya? Ini siapa? Kembali lagi kepada Allah Jalla Jalla. Makanya dilarang kita sombong. Anda sekarang kuat, Anda sekarang bisa. Besok Anda nggak bisa apa-apa. Mau minta tolong sama siapa? Ya Allah. Nah ini Idul Fitri diingatkan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, yang tidak butuh kepada yang lainnya. Yang lainnya semuanya butuh kepadanya. Subhanallah. Allah tidak pernah minta tolong sama kita. Kita setiap saat perlu dengan pertolongan Allah. Makanya di sini kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini Eid. Ini hadis yang suruh keluar semuanya. Orang-orang keluar masih keluar rumah, nikmati ini. Jangan terus lalai bahwa semuanya ini adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah kehendaki, ini pagi tidak keluar matahari. Kalau Allah kehendaki, bisa apa tidak? Kayaknya udah dia udah mati rasa. Iya. Ini kalau Allah tidak izinkan matahari keluar, kira-kira bisa keluar nggak? Nggak bisa. Nggak usah matahari, kita dari rumah udah siap besok pagi mau sholat subuh, mau hadir pengajian. Allah kasih aja sedikit masalah, nggak jadi. Anaknya sakit aja, udah. Atau berita yang nggak menyenangkan, masya Allah. Dikasih hujan lebat luar biasa, masya Allah. Dikasih Allah. Makanya kita alhamdulillah bangun tidur, kita bisa bangun. Rasulullah ngajarin kita alhamdulillahilladzi ahyana. Coba nggak usah matahari, kita saya salah tadi tanya karena levelnya di sini tinggi luar biasa. Mas baik itu ditanya. Nah, itu diajarkan Rasulullah. Alhamdulillah, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bersama lagi. Wa ilaihin nusyur. Itu Rasulullah ngajarin. Bangun tidur, ucapin alhamdulillah. Kenapa? Yang telah menghidupkan kembali kamu. Tadi setengah mati itu sudah. Gak lihat kanan dan istri, gak lihat siapa yang di sebelah lagi, tidur enak, luar biasa. Kalau Allah gak bangunkan, kira-kira bisa bangun apa tidak? Ini Rasul mengajari Nabi dari mulai bangun aja kalian tidak bisa, apalagi mau sombong yang lainnya. Bangun gak bisa. Ini yang bisa membangunkan, bangun. Yang menggerakkan Anda, darah Anda, semangat Anda, ini siapa itu? Allah. Inilah Islam diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan terus ini kepada orang lain, kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami kembali. Kembali saya hidup Allah. Alhamdulillah. Belum lagi baru kita bisa menikmati, maka kita bisa melihat, oh alhamdulillah, gak hujan, sejuk, enak, lihat burung, lihat suara, hawanya enak, bisa pakai mobil, jalan kaki, motor menuju ke masjid. Subhanallah, bisa mendengarin adab, bisa sholat berjamaah, bisa mendengarkan suara imam yang indah tadi. Ya Allah, mengingatkan kita kepada tauhid tadi. Kalau kita dengerin surat-suratnya tadi, ayat-ayatnya, ya Allah, tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Diingatkan alhamdulillah.
alhamdulillah bisa duduk lagi sehat. Banyak orang yang sudah nggak bisa duduk. Ada yang ingin hadir tapi tidak bisa. Itu urusan lain. Allah jadikan ada kesibukan. Allah ini alhamdulillah kita masih bisa duduk. Alhamdulillah kita masih bisa mencerna. Alhamdulillah kita semangat. Alhamdulillah kita ada sakit. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Yang tadinya susah, mudah-mudahan pulang dari majelis hidupnya senang. Semuanya ini yang bisa merubah siapa? Allah. Inilah dakwahnya Rasulullah. La ilaha illallah. Kembali lagi, tidak ada yang bisa merubah keadaan kita kecuali hanya Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia ini wajib ingat itu. Karena kita berdasarkan Pancasila. Sudah disepakati. Tidak boleh ada yang ganggu-gugat. Yang pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Wajib Anda bertuhan. Entah agamanya A, B, itu urusan kedua pilihan Anda. Tetapi wajib berkeyakinan bahwa semua di balik ini ada Tuhan. Kalau orang Islam itu ada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya luar biasa di sini adalah membesarkan yang keluar semuanya disuruh. Ini sunnahnya dalam Id. Kemudian apa? Kalau seandainya yang kelima ini di sini sambung lagi mukhalafatut thariq. Sunnahnya kalau pergi ke masjid, terutama kalau Idul Fitri, berangkat dari jalan sini, kalau bisa pulangnya dari jalan yang lain lagi. Untuk apa? Untuk supaya ini semuanya menjadi saksi. Ini semuanya menjadi saksi, jalannya saksi, ininya saksi. Banyak saksi bahwa kita ini membesarkan Allah. Kita ini bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dari mana aturan ini? Dhahaba aktsaru ahli al-ilmi ila istihbab dhahab ila salat al-Id fi tariqin wa ruju' fi tariqin akhar. Bahwa ulama mengambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pergi jalannya lain, pulangnya jalannya lain. Ya, sawan kana imaman aw makmuman, entah dia imam, entah dia makmum. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu. Dalilnya dari mana? Karena agama itu harus senderanya kepada Allah dan Rasulullah. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa thariq. Rasulullah ketika Id itu jalannya beda. Keluar dari sini, pulangnya dari jalan yang berbeda. Tapi apakah itu wajib? Tidak wajib. Ya enggak? Cuma sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Nabi Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-Id yarji'u fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi, yaitu keluarnya dari jalan dan pulangnya dari jalan yang berbeda. Wa yajuzu ruju' fi at-tariq alladhi dhahaba, tapi dibolehkan untuk jalan di tempat yang sama, maksudnya pergi dari situ pulang. Itu tidak wajib, cuma sunnah. Yang keenam, waktu salat al-Id. Waktu salat al-Id dari irtifa'i syamsi qadra, yaitu kurang lebih 3 meter karena 2 rumah itu tombak, itu ukuran mataharinya. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha 1 tombak, jadi 1,5 meter kurang lebih. Itu matahari kira-kira sudah mulai muncul. Idul Adha lebih cepat karena biar ada kesempatan cepat lebih motong kurban. Dan disunahkan kalau Idul Fitri makan duluan. Entah makan sedikit, makan apa, yang penting buka dulu. Terus kalau Idul Adha lebih baik jangan dulu. Jadi itu. Terus kemudian tentang adzan dan iqamah, tidak perlu adzan, tidak perlu iqamah. Kalau Id, salat Id nggak perlu adzan dulu, kita mau salat ya. Iqamah juga qomat nggak perlu. Itu tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, at-takbir fi salatil Id. Takbir, kembali lagi takbir. Intinya itu, besarkan Allah. Kumpul, semuanya kumpul. Yang kaya, yang tua, yang muda, yang macam-macam, yang kecil, semuanya takbir. Allahu Akbar. Kalau orang kita, alhamdulillah banyak lagu-lagunya, kadang-kadang gantian satu. Ini luar biasa, subhanallah. Takbir di sholat ini. Di dalam sholatnya pun itu takbir. Takbir selain takbiratul ihram. Takbir 2 rakaat sholatnya sama, bacaannya sama seperti sholat subuh. Kurang lebih atau qabliyah subuh sama, cuma bedanya yaitu ada niatnya beda, ya. Kemudian ada takbir tambahan. Nih dilihat di sini. Salatul Id rakaatan. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Yusannu, disunahkan fihi ma
an yukabbiral musalli qabla al-qira'ah. Tetapi ada tambahan sunnah takbir tambahan. Ya. Ar-raka'atul ula sab'a takbirah. Ketika di rakaat yang pertama dianjurkan, sunahkan yaitu tambah 7 kali takbir. Kalau pertama kan niat, terus kemudian takbiratul ihram. Itu jangan itu. Setelah itu baru sekali Allahu Akbar. Nah, 7 kali tambah. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah. Sebelum 7 kali antara takbir dengan takbir baca tasbih. Yaitu tasbih yang paling komplit adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi tolong imamnya jangan terus baca kayak yang panjang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu takbir lagi bisa 3 jam. Enggak, cukup yang seperti biasa aja. Allahu Akbar. Itu gitu, Allahu Akbar. Diikuti sampai 7 kali. Setelah itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Kemudian baca surat yang sering dibaca oleh Rasulullah, surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Mengingatkan di situ. Itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Sabbihisma Rabbikal A'la. Ada apa? Ulama ahli pakar tafsir menjelaskan di situ, ya Allah, ada apa sih kok selalu Sabbihisma ini dibaca? Karena di situ ada inti penting. Ayat 16, ayat 17. Ya enggak? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ingatkan dalam Al-Quran, kalian kebanyakan mementingkan urusan dunia. Tu'thirun, mementingkan dunia, jabatan, kekuatan, harta. Kalian ini bakal mati. Ingetin salat Id. Kalian tu'thirun, jangan kalian tidak pakai pikiran. Kalian mau sombong, kalian mau ngumpulin harta berlebihan sampai sholat tinggal, ibu nggak diurusin, anak nggak dididik dengan benar, istri dibiarkan begitu saja. Anda tanggung jawab, wahai suami, wahai ibu, Anda tanggung jawab. Anda tidak ngurusin suami dengan baik, Anda mau enak-enak aja. Anak, Anda tidak ngurusin orang tua, Anda yang pikir Anda senang, Anda mau berhasil, Anda semuanya. Ibunya sakit nggak diurusin, ibunya kurang diperhatikan, ayahnya kurang diperhatikan. Saya punya karir, takut nanti kurang. Kalian mikirkan kalian, bal tu'thirun, kalian mementingkan. Tu'thir itu adalah mementingkan. Tu'thirun al-hayatan dunia, mementingkan hayat dunia yang hanya sebentar. Karir Anda sampai apapun, karir Anda pasti ada puncaknya. Selesai, habis itu apa? Kalau sampai pensiun, habis pensiun, lihat orang yang sudah pensiun. Lihat orang gak usah pensiun, yang sudah jadi presiden, mantan presiden. Lihat ini, lihat raja, lihat ini. Kemudian apa? Lemah. Ujung-ujungnya ya nggak jawab, kayaknya udah dekat. Ujung-ujungnya Ustaz, gak enak. Ustaz ujungnya ini bakal, kalau jamaah ngaku, raja-raja harusnya nyanyi dulu. Ya enggak, raja-raja mati, apalagi yang kaya mati, yang miskin mati. Ini surat ini dibawa oleh Rasulullah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mikir dunia, di sini apa ya? Di sini apa ya? Ya. Terus apa dikata? Wal akhiratu khairun wa abqa. Ngumpulin urusan dunia, kamu mati tinggalin harta. Istrinya ada, alhamdulillah, tapi belum tentu terus sama Anda. Ditinggalin duit banyak, tinggalin ini banyak yang mau, apa enggak biasanya? Apalagi masih muda, apalagi cantik. Anak Anda ditinggalin harta, apakah dia soleh dan solehah? Harta Anda buat apa? Rebutan. Kakak
dan adiknya, bahkan ada yang beranteman gara-gara uang yang Anda tinggalkan dan seterusnya. Nah, akhiratnya mana? Akhiratnya mana? Sholat Anda mana? Berbakti Anda kepada ibu dan ayah mana? Sebagai istri bagaimana terhadap suaminya? Sebagai suami bagaimana mendidik istrinya? Itu yang Anda akan ditanya masuk liang kubur. Anda meninggalkan istri-istrinya sholat apa tidak? Allahu Akbar, suaminya akan ditanya. Tinggalkan anak-anaknya sholat apa tidak? Anaknya ngerti ngaji Al-Quran apa tidak? Anaknya kenal ulama apa tidak yang soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh? Anaknya, ditanya, kok bisa ditanya? Allah sudah ingatin, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Anda akan ditanya nanti tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Jangan dipikir kita diberi nikmat begini tidak ditanya sama Allah Jalla Jalaluh. Ibu ayah kita ngasih uang, ngasih motor ke kita, ngasih mobil, ngasih ini itu, pulang kita ditanya, mana motornya? Buat apa? Istri kita ditanya sama suami. Kita pun kadang-kadang dikasih sesuatu sama istri, ditanya, mana cincinnya? Mana ininya? Bagaimana kalau Allah yang ngasih? Luar biasa. Allah akan tanya. Anak itu nikmat bukan? Nikmat luar biasa. Anda jaga nggak anak Anda? Allah. Anda dikasih merdeka, Anda jaga nggak kemerdekaan Indonesia? Anda dikasih istri Anda amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Apakah istri Anda sudah diajak dan diarahkan dan diingatkan terus menerus untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluh? Itu akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya kembali di sini kepada Allah. Jangan sampai kita dibohongin oleh syekh yang selalu gangguin kita melalaikan. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun. Lebih baik daripada dunia. Wa abqa, lebih kekal dan kekal selama-lamanya. Kalau dunia tidak kekal, sehat kita besok ada sakitnya, hidup kita besok ada matinya, kaya kita besok ada masalahnya, dan seterusnya. Inilah kehidupan dunia. Tapi kalau akhirat, masuk surga, dijamin tidak ada yang sakit lagi. Yakin apa tidak? Tidak ada lagi corona di dalam surga. Tidak ada lagi rumah sakit. Semuanya darun na'im, tempat kenikmatan. Sampai kapan? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Ini Id. Makanya di sini yaitu takbirnya rakaatul ula sab'at takbiratin. Rakaat yang pertama yaitu imam baca 7 takbir, yang lainnya juga selain takbiratul ihram, ba'da takbiratul. Wasaniyah, rakaat yang kedua khams, yaitu 5 takbirat, ghairu takbiratul qiyam, selain takbir bangun, karena bukan takbiratul ihram. Ketika bangun dari sujud, setelah sujud yang kedua kita bangun ke rakaat yang kedua, itu kan pakai takbir Allah Akbar. Itu jangan hitung, namanya takbiratul qiyam. Kalau yang pertama takbiratul ihram, terus 5 kali lagi. Dan dalilnya dari mana? An Amr bin Shu'aib annahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi Id 12 takbirah. Bahwa dalam salat Id Rasulullah takbirnya 12 kali, yaitu 7 kali ada yang sab'an fil ula, 7 yang pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 di salat rakaat yang kedua. Wala yusalli qablaha wala ba'da, tidak ada salat qabliyah wala ba'diyah untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Ini subhanallah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Insyaallah kita beri panjang umur, sehat walafiat, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan semua masalah kita diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Covid ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita tutup dengan doa, masalah-masalah tadi, masalah agama. Pada puasa jelas semuanya ya, insyaallah jelas. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mari kita minta kepada Allah di pagi hari ini di waktu isyraq, mudah-mudahan dikabulkan doa oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, di pagi hari yang cerah ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bisa berkumpul lagi di masjid yang mulia ini ya Allah, yang indah ini ya Allah. Tidak ada lain kecuali mencari ridhamu ya Allah. Ya Allah, di saat-saat yang mulia ini ya Allah, kami sebagai bangsa Indonesia kami mohon mudah-mudahan Kau jaga kenikmatan keindahan Indonesia yang indah ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah yang besar ini ya Allah, bukan hanya kepada bangsa Indonesia, bahkan kepada dunia ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau segera berikan jalan keluar kami ya Allah dari musibah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau segera angkat ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan ya Allah, dan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapinya ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semuanya dari virus ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Selamatkanlah adik kakak kami ya Allah. Selamatkanlah istri dan suami kami ya Allah. Selamatkanlah ibu dan ayah kami ya Allah. Selamatkanlah guru-guru kami ya Allah. Selamatkanlah murid-murid dan jamaah kami ya Allah. Selamatkanlah bangsa Indonesia ya Allah dari ya Allah bahayanya corona ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semuanya ya Allah, apalagi efek-efeknya sampai kepada ekonomi bangsa Indonesia ya Allah, dan juga bangsa-bangsa lain yang ada, saudara-saudara kami di sana ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami, hindarkan kami dari musibah-musibah ini ya Allah. Segerakanlah angkat musibah ini ya Allah, agar Indonesia menjadi Indonesia yang diberkahi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini agar ekonomi Indonesia bisa bangkit lagi ya Allah, agar kriminal-kriminal tidak terjadi di mana-mana ya Allah. Sudah banyak yang kelaparan ya Allah, sudah banyak yang di PHK ya Allah, sudah banyak yang dirumahkan ya Allah, sudah banyak yang usaha-usahanya tidak jalan ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau kembalikan lancar lagi rezeki kami ya Allah, agar Indonesia menjadi Indonesia yang aman, Indonesia yang berkah ya Allah. Ya Allah, persatuan kami ya Allah, kuatkanlah ya Allah, kokohkanlah NKRI ya Allah, persatuan Indonesia ya Allah, agar tidak ada terjadi apa yang tidak diinginkan ya Allah. Ya Rabb, adil ya Allah, jadikanlah Indonesia yang aman, Indonesia yang nyaman, Indonesia yang berkah ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, agar kami bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah, makin hari makin dekat kepada-Mu ya Allah, agar kami ketika ajal kami datang, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Jagalah anak-anak kami ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar, makin melawan kami ya Allah, makin menghina kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, agar makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah. Apalagi ketika kami nanti sudah mulai sepuh ya Allah, jangan sampai anak-anak kami menghina kami ya Allah. Ya Rabb, lembutkan hati mereka ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudahkan urusan mereka ya Allah, yang masih sekolah, masih kuliah, masih belum bekerja, mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya Allah. Yang belum nikah mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Yang sudah dapat belum punya keturunan, mudah-mudahan dapatkan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Yang belum dapat kerja, mudah-mudahan dimudahkan dalam pekerjaannya ya Allah. Yang usahanya kurang lancar, lancarkanlah usahanya ya Allah. Berikan rezeki yang mudah dan barokah ya Allah.
lembutkanlah ya Allah agar menjadi istri yang salehah. Lembutkan hati kami sebagai suami agar menjadi suami yang saleh ya Allah, sebagai ibu dan ayah yang saleh dan salehah ya Allah, khususnya untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, muliakan ibu dan ayah kami ya Allah, karena beliau yang telah banyak berjuang untuk kami ya Allah. Beliau yang sudah susah payah membesarkan kami ya Allah, berkorban segala-galanya demi untuk kami ya Allah, siang dan malam berjuang untuk kami ya Allah. Cuma kami dulu sering menyakiti hati ibu dan ayah kami ya Allah. Saat ini kami mohon ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami dulu kurang perhatian kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Saat ini yang masih hidup ya Allah, tanda-tanda kematian sudah makin banyak ya Allah. Berilah panjang umur kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah sehat walafiat. Lembutkan hati kami agar kami bisa merawat dan menjaga dan memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah kesempatan sebelum terlambat ya Allah. Ya Allah, kalau memang nanti datang waktunya ibu dan ayah mau dipanggil ya Allah, jangan kau susahkan di dalam menghadapi goncangan sakaratil maut. Ketika wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kalau yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosanya ya Allah. Mudah-mudahan pahala yang kami dapat mengalir juga untuk ibu dan ayah kami ya Allah, karena beliau yang menjaga, beliau yang berkorban, beliau yang segala-galanya untuk kami ya Allah. Mudah-mudahan doa-doa ini kau sampaikan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan pahala yang kami dapati ketika kami sholat, ketika kami ngaji, ketika kami i'tikaf, ketika kami berbuat baik ya Allah, pahalanya juga mengalir untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jagalah Indonesia ini ya Allah, agar bisa ya Allah aman dan nyaman, rizkinya mudah dan barokah, warganya bersatu semuanya ya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Angkatlah semua musibah-musibah ini ya Allah, Covid dan yang lain-lainnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.